Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, jilid yang pertama karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Di hari ini kita masuk di pertemuan ke-43 membahas kitab ini. Tepatnya kita akan membahas pembahasan yang ada di halaman ke-65 ya. Pembahasan yang ada di halaman 65 ini pembahasan terkait dengan masalah al-mustatsna. Al-mustatsna. Baik, perlu diperhatikan bahwasanya pembahasan al-mustatsna ini adalah salah satu pembahasan penting dalam masalah ilmu nahwu. Dan pembahasan al-mustatsna ini termasuk dari pembahasan isim-isim yang mansub yang ke-8. Isim-isim mansub yang ke-8. Telah berlalu kepada kita berarti 7 pembahasan isim mansub. Kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah maf'ulun bihi atau al-maf'ulu bihi. Ini termasuk yang paling pokok dalam masalah mansubat al-asma, isim-isim yang mansub. Kemudian yang kedua telah berlalu pembahasan terkait dengan al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul li ajlih. Ya. Dan yang ketiga kita telah menjelaskan juga terkait dengan al-maf'ulu fih atau nama lainnya apa? Zaraf, kata keterangan. Dan ini terbagi dua, ada zarfuz zaman, ada zarful makan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Kemudian kita juga telah menjelaskan terkait dengan al-maf'ulul mutlaq, ya, maf'ul mutlaq. Yang ini berupa isim masdar dia ya. Kemudian yang kelima kita telah bahas juga al-maf'ulu ma'ah, yaitu maf'ul ma'ah, isim mansub yang terletak setelah waw ma'iyah. Ya, waw yang berarti dan menunjukkan makna bersama. Kemudian kita juga telah menjelaskan terkait dengan isim mansub yang keenam, yaitu al-hal, ya, yang diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Kemudian yang ketujuh kita juga telah bahas tentang tamyiz. Dari semua ini yang sulit kemarin tamyiz ya. Tamyiz sulitnya itu terkait dengan ma'dud, sesuatu yang datang setelah bilangan-bilangan. Ini aja yang sulit. Karena kita mesti menghafal ya. Pembahasan di halaman ke-64 kemarin itu bahwa hukmul ma'dud terbagi menjadi 3. Ada hitungan dari 3 sampai 10, ada hitungan 11 sampai 99 dan hitungan 100 sampai 1000. Ini aja yang agak sulit. Tetap kita kembali kepada buku. Ala kulli hal, kalau kita mengaplikasikan ini dalam pembicaraan atau mengaplikasikan dalam membuat konteks kali berlalu. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan al-mustatsna. Al-mustatsna ini insya Allah mudah. Dia tidak sulit, tapi memang kita harus konsentrasi. Baik, sekarang kita lihat bersama definisinya. Beliau berikan di sini pengertian. Al-mustatsna ismun yuzkaru ba'da adatin min adawatil istitsna. Fayukhalifu fil hukmi hukmal mustatsna minhu wa huwa ma dzukira qabla al adati. Mithlu adal musafiruna illa Muhammadan. Najahal auladu illa Aliyan. Wa adawatul istitsna'i hiya illa ghaira siwa khala ada hasya. Baik, ini aja penjelasan terkait dengan mustatsna. Ya. Beliau mengatakan apa? Mustatsna itu adalah huwa kembali kepada mustatsna. Huwa di sini artinya adalah, dia kembali kepada mustatsna. Mustatsna huwa, dia, maksudnya adalah mustatsna itu adalah yang pertama ismun. Dia adalah isim. Menunjukkan kepada kita bahwa dia bukan huruf dan bukan fi'il. Tapi mustatsna itu adalah isim. Kemudian dia isim yang seperti apa? Yudhkar, yakni yudhkaru, yang disebutkan ba'da adatin min adawatil istitsna. Itu kasih titik ya, sampai istitsna titik, supaya enggak terlalu panjang definisinya. Baik, supaya orang enggak bingung dalam membaca kalau disambung semua enggak ada titik. Bukan ain, bukan adah. Kalau adah itu artinya kebiasaan. Tapi ini adalah
bil hamzah, adat. Adat itu artinya apa? Alat. Dia isim yang disebutkan setelah alat min adawat, dari adat-adat, adawat jamak dari adat. Artinya dari alat-alat. Dia adalah isim yang disebutkan setelah alat dari alat-alat. Alat-alat apa? Alat-alat istisna. Istisna artinya pengecualian. Pengecualian. Maka antum perlu tahu bahwa al-mustatsna artinya isim yang dikecualikan. Bisa antum kasih catatan sekarang ya. Al-mustatsna judul besar di atas artinya isim yang dikecualikan. Isim yang dikecualikan. Baik. Sudah jelas sampai sini? Jadi kalau kita lihat definisi dari mustatsna itu, dia adalah isim yang disebutkan setelah alat dari alat-alat istisna. Berarti yang kita perlu pahami bahwa ada dulu huruf-huruf atau alat-alat istisna, alat-alat pengecualian, setelahnya itu langsung namanya mustasna. Baik, nanti kita akan lebih detailkan pembahasan. Apa yang terjadi kata beliau? Fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu. Titik sampai situ. Tandain titik supaya enggak terlalu panjang definisinya. Fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu. Fayukhalifu fil hukmi. Ini satu kalimat. Antum bisa garisin baru tulis terjemahannya. Fayukhalifu fil hukmi. Maka dia itu berbeda hukumnya. Fayukhalifu fil hukmi. Maka dia itu berbeda hukumnya. Langsung dicatat ya. Satu kalimat itu semua artinya. Maka dia itu berbeda hukumnya. Maka dia itu berbeda hukumnya hukmal mustasna minhu, dengan mustasna minhu. Mustasna minhu namanya memang. Sudah. Maka dia berbeda hukumnya dengan hukum mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Ini dia, wahuwa. Wahuwa ma zukira qabla al-adati. Yaitu sesuatu yang disebutkan qabla al-adati, sebelum alat-alat. Alat-alat pengecualian tadi maksudnya. So tergambarkan enggak sampai di sini? Berarti ada berapa istilah di sini? Ada 3 istilah yang perlu antum fahami. Yang pertama, istilah mustasna itu apa? Yang kedua, istilah adatul istisna itu apa? Adatul istisna, alat-alat istisna, alat-alat pengecualian. Yang ketiga, yaitu mustasna minhu. Sudah? Perlu catat sekali lagi ya. Itu di atas judul al-mustasna minhu kan ada ruangan kosong kan? Antum catat 3 baris di situ. Yang pertama, catat pengertian alat istisna. Atau yang pertama, catat pengertian mustasna. Mustasna dulu. Mustasna, titik 2. Mustasna adalah, di atasnya tulisan al-mustasna itu, kan ada ruangan kosong sedikit kan? Untuk mencatat 3 baris bisa itu insyaAllah. Tulis di situ. Yang pertama, definisi dari al-mustasna. Mustasna adalah isim yang datang setelah alat-alat istisna. Isim yang datang setelah alat-alat istisna atau alat-alat pengecualian. Dan kita akan sebutkan apa-apa aja itu yang dipakai orang Arab untuk mengecualikan. Yang kedua, yaitu alat istisna. Alat istisna adalah, alat istisna nama lainnya adatul istisna ya. Adatul istisna atau adawatul istisna atau alat istisna, sama saja. Adatul istisna atau adawatul istisna atau alat-alat istisna adalah alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan. Jadi dia adalah alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan. Alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan. Sudah? Baik. Yang ketiga, mustasna minhu. Yang ketiga, mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Mustasna minhu itu adalah isim yang terletak
sebelum alat-alat istisna. Isim yang terletak sebelum alat-alat istisna. Jadi mustasna minhu itu dia terletak sebelum alat-alat istisna. Jadi setiap kata yang terletak sebelum alat-alat istisna itu namanya mustasna minhu. Faham ini istilahnya? 3 istilah tadi. Yang pertama apa tadi? Pengertian mustasna. Apa tadi mustasna? Isim yang terletak setelah alat-alat istisna. Yang kedua, alat istisna atau adawatul istisna atau adatul istisna. Apa itu? Alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan. Nanti kita akan sebut apa-apa saja itu sih alat-alatnya itu. Nah, yang ketiga apa? Mustasna minhu. Apa itu? Isim yang terletak sebelum alat-alat istisna. Kalau yang setelah alat istisna namanya mustasna. Yang sebelum alat istisna namanya apa? Mustasna minhu. Kalau alat yang dipakai mengecualikan namanya apa? Adatul istisna atau adawatul istisna atau alat-alat istisna. Sekarang kalau kita sudah paham pembagian 3 ini, insya Allah kalau kita baca lagi definisi 2 baris dari mustasna ini, insya Allah gampang. Kita baca ulang ya. Baik. Al-mustasna huwa ismun yudhkar. Dia adalah isim yang disebutkan ba'da adatin min adawatil istisna. Dia adalah isim yang disebutkan setelah alat dari alat-alat istisna. Cocok dengan definisi yang kita tulis barusan? Cocok ya. Jadi setelah alat istisna namanya mustasna. Sampai sini. Lalu beliau katakan rahimahullah, fayukhalifu fil hukmi, maka dia itu berbeda hukumnya hukmal mustasna minhu dengan hukum mustasna minhu. Berarti apa yang antum pahami di sini? Hukum mustasna dengan hukum mustasna minhu itu berbeda. Faham ini? Yukhalif fil hukmi, berbeda hukumnya. Dari segi apa? Dari segi apa namanya? Hukumnya, dari segi namanya berbeda dia. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Antara mustasna dengan mustasna minhu itu akan berbeda. Apa itu mustasna minhu? Wa huwa ma dzukira qoblal adat, yaitu apa yang disebutkan sebelum alat-alat pengecualian. Paham sampai sini? Supaya lebih paham lagi kita lihat contoh. Ini paham pasti nih, 100% paham kalau lihat contoh. Mislu contohnya, lihat. Adal musafiruna illa Muhammadan. Adal musafiruna illa Muhammadan. Ada artinya apa? Ada ya'udu. Ayo, bima'na raja'a yarji'u. Apa artinya? Imam, raja'a yarji'u. Pulang, kembali. Paham ini? Kita artikan kembali, raja'a yarji'u. Baik. Ada ya'udu. Adal musafiruna. Ada al-musafiruna. Ayo, artikan. Abu Fairuz. Ada tadi apa? Telah kembali. Al-musafirun? Iya. Apa artinya musafir? Orang yang melakukan perjalanan apa? Perjalanan kaki atau perjalanan kendaraan? Kaki. Kalau kendaraan nggak musafir? Musafir juga. Kapan kategori orang seorang dikatakan musafir? Apakah setiap jalan ini musafir? Enggak. Kapan dikatakan dia musafir? Perjalanannya jauh. Jauhnya berapa meter? Berapa kilometer? Tergantung uruf keadaan. Silang pendapat ulama, musafir itu berapa jarak tempuhnya baru dikatakan musafir? Apakah dari Goa ke Makassar itu musafir? Atau dari Makassar ke Maros itu musafir? Maka jawabannya, musafir itu silang pendapat ulama tentang menentukan definisinya. Yang pertama, seorang dikatakan musafir jalanan 85 kilo, apakah dengan jalan kaki atau dengan kendaraan, kurang kuat. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah menentukan jarak 85 kilo. Ini berdasarkan at-tatabbu wal istiqra, penelitian ulama. Nyatanya memang kalau 85 kilo itu sudah jauh perjalanan, ya kan? Tapi pendapat pertama ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama minoritas. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya, dan ini pendapat yang benar, seorang dikatakan musafir itu jarak tempuhnya ketika orang-orang sudah menyatakan bahwa memang itu layak dikatakan sebagai musafir, yaitu dari urf kebiasaan orang. Orang mengatakan kalau Makassar Pangkep itu sudah musafir. Tapi kalau Makassar Maros, orang keumumannya belum mengatakan itu musafir. Paham ya? Sama juga seperti misalnya Makassar ke Malino, Malino Kabupaten Goa, ini belum musafir.
Ya, urfnya kebiasaan orang mengatakan itu bukan belum musafir. Belum apa? Belum musafir. Baik, ini pendapat yang benarnya. Jadi tergantung dari urf kebiasaan manusia setempat, ya, mereka biasanya mengatakan ini jauh atau tidak, ini musafir atau tidak, sehingga kita amalkan hal tersebut. Tapi tidak dinafikan ada ulama yang berpendapat bahwa ketika telah mencapai jarak 85 km, maka ini telah dikatakan sebagai musafir. Baik, sekarang kita lihat kembali kepada contoh. Adal musafiruna illa Muhammadan. Adal musafiruna illa Muhammadan. Orang-orang musafir, al-musafirun, para musafir, ada, telah kembali. Itu artinya illa Muhammadan, kecuali Muhammad saja. Baik, alat-alat pengecualian dari 4 kalimat ini. Ada al-musafiruna illa Muhammad. Ada 4 kata di sini, ya tidak? Ada 4 kata. Baik, mana yang bermakna pengecualian? Illa. Baik, maka illa namanya adatul istisna. Antum garisin aja, illa adatul istisna. Atau bahasa Indonesianya pun boleh, ya. Illa alat pengecualian. Sudah? Ini yang pertama. Yang kedua kita mau cari mustasna. Mana mustasnanya? Tadi mustasna apa? Isim yang terletak setelah alat pengecualian. Setelah itu dari bahasa Arab itu bacanya dari kanan, ya. Kalau kita bahasa Arab baca dari kanan, berarti setelah berarti paling ujung. Jangan antum setelah nanti tulisan Indonesia nanti dari kiri membacanya. Ya, baik. Berarti kalau kita baca dari adal musafiruna illa Muhammadan, maka yang terletak setelah alat pengecualian apa? Mana? Muhammadan atau musafir? Muhammadan. Yakin? Yakin, karena kan ada 1, musafirun 2, illa 3, Muhammadan 4. Berarti yang keempat posisi yang datang setelah illa itu adalah Muhammadan. Berarti Muhammadan namanya mustasna atau mustasna minhu? Mustasna. Mustasna tadi apa artinya? Isim yang dikecualikan. Coba dari segi arti pahami. Semua orang yang musafir ada, telah kembali. Illa Muhammadan. Dikecualikan siapa? Muhammad. Berarti si Muhammad aja yang belum balik. Semua orang sudah balik. Paham? Baik. Kemudian kita mau cari mustasna minhu. Mustasna minhu itu adalah isim yang terletak pas sebelum alat pengecualian. Mana dia? Al-musafirun. Al-musafirunnya itu yang dikatakan sebagai mustasna minhu. Berarti urutannya mustasna minhu dulu, baru alat istisna, baru mustasna. Terus pembahasan kita di poin ke-8 dari isim mansub mustasna, yang mansub itu mustasnanya. Bukan mustasna minhu, bukan alat istisnanya. Tapi yang mansub itu adalah mustasna. Apa artinya mustasna? Yang kena pengecualian. Adal musafiruna illa Muhammadan. Semua orang musafir kecuali, semua orang musafir ada, telah kembali kecuali Muhammad. Berarti yang dikecualikan hanya si Muhammad aja yang belum balik. Semua orang sudah balik, sudah kembali. Faham sampai sini? Sudah bisa menentukan ini, mana mustasna minhu, mana alat istisna, mana mustasna? Afik, adal musafiruna illa Muhammadan. Mana mustasna Afik? Mana mustasna? Muhammad atau musafir? Nah, yang mana ini Afik? Antum mencatat Ji? Catat. Coba catat, baca itu. Mustasna apa pengertiannya? Mana alat istisna di situ? Illa. Setelahnya illa apa? Setelahnya, bukan sebelumnya. Muhammad. Berarti Muhammad itu namanya mustasna. Itu dia. Alat istisnanya mana? Dari kata adal musafiruna illa Muhammadan. Mana alat istisnanya? Illa. Mana mustasna minhu? Musafir atau ada? Musafir. Baik. Jadi kalau kita i'rabnya begini. Ada fi'lun madin, ya, mabniun 'alal fathi, selesai. Kemudian al-musafirun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Lihat, alamat rafa'nya bukan dhammah tapi waw, li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Paham? Illa i'rabnya adatul istisna. Sudah? Paham ini? Abu Khidir, i'rabnya illa apa? Adatul istisna, alat istisna. Kemudian Muhammadan, ini i'rabnya apa? Mustasna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Faham ya cara meng'irabnya?
Ayo contoh kedua, fokus Afik, jangan melamun Afik, jangan badan tak di sini, pikiran tak entah kemana-mana. Kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Fokus Afik, ini contoh kedua. Najahal auladu illa aliyan. Najaha yanjahu, artinya apa Fairuz? Berhasil, menang, berhasil menang, sukses, itu orang Arab sebut najah. Najahal auladu. Al-aulad apa artinya Imam? Anak-anak kecil, laki-laki perempuan? Laki-laki. Illa aliyan. Illa apa artinya Aswar? Kecuali. Aliyan apa artinya Fadil? Nama orang. Iya, Ali nama orang. Ali dari segi arti artinya tinggi. Ali, seperti orang bilang Ma'had Ali, ya sekolah tinggi, maksudnya begitu. Ali itu artinya tinggi, tapi ini Ali maksudnya nama orang, ya, Aliyan. Ayo, arti keseluruhannya apa ini berarti Abu Khidir? Najahal auladu illa aliyan. Iya, anak-anak kecil laki-laki itu najaha, semuanya telah berhasil, illa Ali, kecuali si Ali. Kalau nama orang kita pakaikan si supaya kita tahu itu nama, ya kan? Kecuali si Ali. Semua anak kecil itu telah berhasil kecuali si Ali. Kita lihat pengecualian yaitu illa, maka illa namanya adatul istisna. Isim yang terletak setelah illa namanya mustasna. Dia harus mansub di sini. Ya. Ini di sini keadaannya mansub. Maka di sini illa aliyan, aliyan mustasna. Kemudian kalau kita beralih mundur ke belakang, di sebelumnya illa, sebelumnya alat istisna itu ada kalimat al-aulad. Al-aulad itu adalah apa? Adalah mustasna minhu. Sekarang i'rab. Aswar, najahal auladu illa aliyan. I'rab ini. Najaha. Ya. Najaha fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Selesai. Terus al-auladu fa'ilun marfu'. Terus wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma. Limadha? Li'annahu jam'ut taksiri. Ahsan, li'annahu jam'ut taksiri. Terus illa adatul istisna. Ahsanta. Istamir. Aliyan mustasna mansub wa alamatu nasbihi al-fath li'annahu ismun mufrad. Ahsanta. Begitu cara mengi'rabnya. Baik, wa adawatul istisna'i hiya, adapun alat-alat pengecualian itu adalah wa adawat. Adawat ini jamak dari adat. Wa adawatul istisna'i. Kenapa istisna itu majrur? Fairuz, mana huruf jarnya? Wa adawatul istisna'i majrur. Kenapa majrur itu al-istisna'i? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Adawat. Apakah boleh mudhaf itu berupa jamak taksir? Ini adawat, ini jamak apa ini? Jamak apa ini adawat? Mufradnya apa? Adat. Berarti jamak muannas, ha? Apakah boleh mudhaf itu berupa jamak? Hah? Bisa, itu buktinya. Kalau nggak bisa ya nggak akan majrur itu. Itu majrur berarti bisa. Adawatul istisna. Yang penting memenuhi syarat. Mudhaf itu memenuhi syarat. Yang pertama dia isim. Yang kedua dia merupakan sesuatu yang tidak beralif lam. Maka dia bisa jadi mudhaf. Sudah, setelahnya isim yang majrur sebagai mudhafun ilaih. Wa adawatul istisna, dan alat-alat istisna itu hiya adalah, kenapa pakai hiya bukan huwa? Imam, kenapa pakai hiya di sini bukan huwa? Kenapa pakai hiya? Adawatul istisna hiya. Kenapa pakai hiya? Kenapa pakai huwa? Adalah itu kembali ke mana? Ini kan domir ini Imam. Domir itu ada tempat kembalinya. Domir pasti ada tempat kembalinya. Tapi ya muannas dia. Kembali ke mana itu hiya? Adalah. Apa yang mau disebutkan ini? Kembali kepada adawat. Kembali kepada adawat. Alat-alat pengecualian itu adalah. Apanya yang adalah? Alat-alat itu. Sudah? Makanya dia pakai hiya bukan huwa. Baik, katanya kalau di atas itu al-mustasna huwa ismun yuzkar. Al-mustasna huwa. Kenapa pakai huwa? Karena mustasna itu mudzakkar, dia enggak pakai hiya. Faham? Baik. Adawatul istisna hiya, alat-alat pengecualian itu adalah yang pertama illa, yang kedua ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Ini semua artinya sama, yaitu kecuali. Kecuali atau selain. Ya, adal musafiruna illa Muhammadan. Semua orang yang bermusafir ada, telah kembali selain Muhammad atau kecuali Muhammad. Najahal auladu illa aliyan.
Anak-anak kecil laki-laki itu najaha, telah beruntung, telah berhasil, telah menang. Illa Aliya, kecuali Ali, kecuali Ali atau selain Ali. Jadi artinya bisa kecuali, bisa selain. Baik, ini semua sama. Ada berapa ini? Illa wahid, isnan, kemudian ghaira, salasa, siwa, arba'a, khala, khamsah, ada, sittah, hasya. Beliau sebutkan di sini ada 6. Sekarang kita akan bahas rincian terkait dengan mustasna dengan illa. Jadi ini ada beberapa bab ya. Yang pertama, bab pertama, kan ini ada berapa tadi? 6 ya. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Beliau urut jadi 3 bab dalam 6 huruf istisna ini. Yang pertama, illa. Pembahasan hari ini kita bahas illa dulu. Besok di halaman berikutnya itu ada pembahasan di kolom B, yaitu mustasna dengan ghair dan siwa. Sudah berapa berarti? Illa tambah ghair tambah siwa. Sudah 3. Kemudian setelah itu ada pembahasan mustasna dengan khala, ada, dan hasya. Berarti ini ada bab-babnya sendiri. Kalau mustasna dengan illa bagaimana? Mustasna dengan ghair dan siwa bagaimana? Mustasna dengan khala, ada, dan hasya bagaimana? Baik, fokus kita bahas pembahasan terkait dengan mustasna dengan illa dulu di halaman ke-65. Sekarang lihat, perhatikan bukunya. Al-mustasna bi illa. Kita fokus pembahasan mustasna dengan illa. Maksudnya apa ini? Sesuatu yang dikecualikan tapi menggunakan alat pengecualian illa. Sudah? Menggunakan alat pengecualian apa? Illa. Ini terbagi menjadi 3. Lihat tabelnya, 3. Sudah? Ini alatnya 3. Pembagiannya menjadi 3. Mustasna dengan illa itu ada 3 hukumnya. Mustasna dengan illa ada berapa hukumnya? 3. Yang pertama, tabel yang paling kanan. Tabel yang paling kanan. Kita mulai tabel yang paling kanan, baru tabel yang tengah, baru tabel yang sebelah kiri. Yang pertama, iza kanal kalamu tamman mujaban wajaban nasbu. Iza kanal kalamu tamman mujaban wajaban nasbu. Iza, apa artinya iza? Apabila. Perlu catat ini. Apabila, sudah sering sekali ini. Iza apabila. Apabila kanal kalam, apabila kalamnya, maksudnya kalimatnya. Apabila kalimatnya itu, caranya gini antum nulis terjemahannya itu, kana sama al-kalam garisin bawahnya, tulis di bawahnya. Apabila kalimatnya itu. Kalau izanya nggak usah catat, kanal kalamnya aja kalau bingung nanti terjemahannya apa. Apabila kalimatnya taman mujab. Taman mujab. Itu taman penjelasannya agak panjang, mujab penjelasannya juga agak panjang. Antum tarik saja panah, cari tempat kosong, tulis pengertian. Taman itu artinya disebutkan mustasna minhunya dalam kalimat. Ini namanya taman. Disebutkan mustasna minhunya dalam kalimat. Loh, memangnya ada Ustadz nanti tidak ada mustasna minhunya? Iya, ada. Nggak ada mustasna minhunya. Apabila kalimatnya itu taman, disebutkan mustasna minhunya dalam kalimat. Ini taman artinya. Yang kedua, mujaban. Mujaban artinya apa? Bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat positif. Bentuk kalimatnya bentuk kalimat positif. Itu arti dari mujab. Bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Bukan kalimat negatif. Sudah? Kalimat negatif seperti apa maksudnya? Kalimat negatif itu maksudnya adalah kalimat yang bermakna atau kalimat yang diawali oleh kata yang bermakna tidak. Jadi mujab artinya apa tadi? Kalimat yang positif, bukan kalimat negatif. Kalimat positif itu adalah kalimat yang tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna tidak atau yang semisalnya. Itu namanya mujab. Jadi mujab itu artinya kalimatnya positif, bukan negatif.
Maksudnya kalimat positif negatif itu, kalau kalimat positif tidak ada diawali oleh kata-kata yang bermakna tidak. Dia bermakna semuanya kalimatnya positif, nggak ada makna-makna tidak, penafian di situ. Ini namanya mujab. Ulangi, apa artinya tam? Apa artinya tam? Disebutkan mustasna minhunya. Dalam kalimat itu ada mustasna minhunya. Yang kedua mujab. Mujab itu apa artinya? Bentuk kalimatnya positif. Positif dalam artian apa? Bukan negatif. Bagaimana itu kalimat negatif? Kalimat yang diawali oleh tidak. Berarti kalau mujab, kalimatnya itu tidak diawali oleh tidak. Faham? Tidak diawali oleh kalimat kata-kata tidak. Kalau seperti ini kondisinya, ada mustasna minhunya dan tidak diawali oleh penafian, peniadaan. Kalimatnya positif. Wajaban nasbu. Hukum mustasnanya itu wajib nasab. Wajib nasab. Sudah paham nggak ini maksud tam? Paham? Apa tadi tam? Ada mustasna minhunya. Apa artinya mujab, Afik? Kalimatnya itu positif bukan negatif. Apa maksudnya ini positif negatif ini, Fairuz? Kalau negatif kalimatnya diawali oleh kata-kata yang bermakna tidak. Kalau positif apa? Tidak diawali oleh kata-kata tidak. Lihat contohnya. Najahat tullabu illa hasanan. Coba artikan, Fairuz. Najahat tullabu illa hasanan. Para pelajar laki-laki itu najaha. Telah berhasil. Kecuali si Hasan. Lihat, ada mustasna minhunya. Mana? At-tullabu. Ya, ini mustasna minhunya. Kemudian, kalimat ini apakah negatif atau positif? Positif. Dalam artian tidak diawali dengan tidak toh? Tidak diawali dengan tidak toh? Maka ini namanya kalimat positif, bukan negatif. Kalau begini keadaannya, ada mustasna minhunya dan kalimatnya kalimat positif, maka mustasnanya wajaban nasbu. Wajib nasab. Paham ini? Paham, Fadil? Paham? Baik. Ini contoh pertama. Berarti contoh di atas itu dua contoh tadi, coba beralih ke atas sedikit. Lihat situ, contoh di atas tadi. Adal musafiruna illa Muhammadan. Ini wajib atau tidak nasab? Kenapa bisa wajib? Karena kalimatnya tam dan mujab. Tam ada mustasna minhunya dan mujab. Apa mujab? Tidak diawali oleh penafian, yaitu tidak diawali oleh kalimat-kalimat negatif. Baik. Kalau najahal auladu illa aliyan, sama. Ini wajaban nasbu, wajib nasab. Ada mustasna minhunya? Mana? Al-aulad. Kemudian, mana ini kalimat ini negatif atau positif? Positif. Kenapa positif? Karena tidak diawali oleh kata-kata tidak di awalnya. Baik, nanti ada contoh yang diawali tidak, makanya nanti kita akan contohkan. Baik, contoh yang kedua di sini beliau katakan raja'at talamizu illa waladaini. Coba artikan ini Abu Fairuz. Raja'at talamizu illa waladaini. Raja'at talamiz. Talamiz jamak dari tilmiz. Tilmiz bermakna talib. Iya, berarti talamiz jamak taksir dari tilmizun. Tilmizun jamaknya talamizu. Apa artinya nih? Ya? Anak-anak murid-murid itu, murid-murid laki-laki itu raja'a. Murid-murid laki-laki itu telah kembali. Sudah, illa waladaini. Kecuali apa? Waladaini isi musanna dari waladun, iya. Illa walad, kecuali dua orang anak kecil laki-laki. Paham ini? Baik. Raja'at talamizu illa waladaini. Yang pertama kita lihat ini kalimat tam atau tidak? Tam. Dari segi ada mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? At-talamiz. Ahsan. Kemudian dari segi mujab atau tidak ini? Mujab. Apa menandakan dia mujab? Tidak diawali penafian, tidak diawali peniadaan. Kalimatnya positif, bukan negatif. Karena tidak ada kata-kata diawali tidak kan? Ya kan? Kalimatnya tidak diawali oleh tidak, maka dia namanya kalimat mujab, kalimat positif. Baik. Kemudian waladaini ini mansub, marfu, majrur. Mansub, isi musanna mansub dengan ya. Baik, kita i'rab. Raja'a. Ayo semuanya sama-sama.
fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Kemudian at-talamizu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksir. Ahsan. Illa adatul istisna waladaini mustasna mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu ismun musanna. Ahsan. Karena dia adalah isim musanna. Baik. Ini kalau kalimatnya tam mujab yang pertama. Yang kedua, tabel tengah. Lihat di bawah, tabel tengah. Kita barah ke tengah, tabel kedua. Iza kanal kalamu taman manfiyan. Kalau tadi taman mujab. Ini sekarang iza kanal kalamu taman manfiyan. Apa artinya iza? Apabila. Kanal kalam artinya apa? Apa tadi kanal kalam? Apabila kalimatnya. Apabila kalimatnya itu taman. Apa tadi tam? Disebutkan mustasna minhunya. Artinya ada mustasna minhunya. Tapi manfiyan. Manfiyan lawan dari mujab. Yaitu kalimatnya negatif. Apa tadi kalimat negatif? Diawali oleh kata-kata yang bermakna tidak. Jadi antum catat aja itu manfi, catat aja lawan dari mujab. Mujab sudah catat kan? Lawan dari mujab. Manfi lawan dari mujab. Kalau tadi iza kanal kalamu taman mujab. Yang pertama tadi apabila kalimatnya itu tam dan mujab, wajib nasab. Makanya mustasnanya nasab semua itu kan hasanan waladaini nasab. Kalau ini toh iza kanal kalamu taman manfiya. Ini kalau kalimatnya itu tam tapi dia bukan mujab, manfi. Memang ada mustasna minhunya, tapi apa? Dia itu kalimatnya negatif. Apakah kalau seperti ini juga wajib nasab? Jawabannya tidak. Kalau seperti ini kata beliau boleh di-i'rab dengan dua. Yang pertama kata beliau jazan nasbu, boleh dinasab. Boleh dinasab sebagai mustasna. Sudah? Wal itba' dan boleh juga mengikut sebagai badal. Boleh mengikut sebagai badal. Namanya begitu. Boleh mengikut sebagai badal. Baik, jadi kalau misalnya dia itu tam, tapi dia kalimatnya diawali oleh penafian alias tam manfi, kalimatnya kalimat negatif, maka bukan hanya wajib nasab, tapi boleh milih dua. Bacanya boleh dua, maksudnya kita boleh merofa, kita boleh menasab dan boleh mengikut mustasna minhunya. Boleh mengikut mustasna minhunya. Lihat contohnya bagaimana, seperti ini contohnya. Ma najahat tullabu illa hasanan atau hasanun. Lihat contoh pertama. Ma najahat tullabu illa hasanan atau hasanun. Apa artinya ini? Ma artinya tidak. Para pelajar itu tidak najaha. Tidak berhasil kecuali hasan. Kalau antum lihat ini kalimatnya tam atau tidak? Lihat tam atau tidak? Apa tadi artinya tam? Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Tullab. Mustasna minhu itu kalimat sebelum alat istisna. Berarti tullab. Baik, sudah ada tullab kan? Tapi kalimatnya ini bukan mujab, tapi dia manfi, diawali oleh ma, penafian, tidak artinya. Ini kalimat negatif atau positif? Negatif ini karena diawali dengan kata-kata tidak di awalnya. Para pelajar itu tidak berhasil illa hasanan atau hasanun. Kalau kalimatnya itu adalah tam manfi, maka kata beliau boleh dibaca hasanan, boleh dibaca hasanun. Kalau dibaca sebagai hasanan, maka dia di-i'rab sebagai apa? Sebagai mustasna mansub. Illa hasanan, mustasna mansub. Tapi bukan hanya wajib mansub, boleh juga dibaca dengan kaidah itba', yaitu mengikut. Mengikut apa maksudnya? Mengikut mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya marfu, maka dia marfu. Tapi dia di-i'rab sebagai badal. Di-i'rab sebagai badal marfu wa alamat raf'i ad-dhammah. Lihat ya. Ma najahat tullabu illa hasanan. Kalau hasanan selesai. Dia adalah mustasna mansub.
Tapi kalau ma najahat tullabu illa hasanun, maka hasanun itu marfu, dia ngikut keadaan i'rabnya mustasna minhunya. Mustasna minhunya mana? Tulab. Tulab kenapa marfu? Sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Najaha. Maka kita katakan najaha fi'il, tulab fa'il. Kalau illa hasanun, hasanun namanya badal. Badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Dia badal dari apa? Badal itu artinya itba'. Badal itu artinya pengikut. Dia mengikuti apa kok bisa marfu? Dia ngikutin mustasna minhunya. Mustasna minhunya marfu sebagai fa'il, maka hasanun itu adalah badal. Faham? Paham ini? Berarti kalau dia tam manfi boleh milih dua. Boleh kita nasobkan, boleh mengikut. Yang enggak boleh juga kita bilang boleh kita marfukan. Ya belum tentu marfu. Kalau misalnya yang dia ikuti itu isi marfu, dia marfu. Paham? Baik. Contoh kedua, ma raja'at talamizu illa waladaini atau waladani. Artikan Fairuz. Para murid-murid laki-laki itu ma raja'a, tidak kembali kecuali dua anak laki-laki. Kecuali dua anak laki-laki. Baik. Saya perhatikan kalimat waladaini, ada yang mansub, ada yang waladani, ada yang marfu. Lihat kalimat waladaini, illa waladaini. Kalau kalimatnya illa waladaini, ini berarti dia mansub. Dibaca mansub sebagai mustasna mansub. Alamat nasabnya ya karena dia karena dia isim musanna, afwan. Karena dia isim musanna. Tapi kalau dibaca waladani berarti marfu dia sebagai badal. Ngikutin apa dia marfu? Ngikutin mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? At-talamiz. Paham sampai sini? Paham? Jadi kalau ma raja'at talamizu illa waladani pakai alif. Berarti apa kita katakan? I'rabnya apa? Waladani badalun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kenapa dia bisa marfu? Karena dia sebagai badal, pengganti. Dia itu mengikuti harakatnya atau kedudukannya at-talamiz. At-talamiz di situ marfu sebagai fa'il. Maka waladani dia marfu sebagai badal ngikutin at-talamiz. Paham ini? Paham Fadil? Paham? Bisa menjelaskan ke orang enggak? Bisa, insyaallah. Baik, sekarang tabel ketiga. Ini insyaallah gampang ini kalau antum betul-betul mengerti apa itu tam, apa itu mujab, apa itu manfi. Sekarang ini yang ketiga yang lebih parah lagi. Iza kanal kalamu naqisan. Ini tabel yang ketiga ya. Iza kanal kalamu naqisan. Apabila kalamnya itu nakis. Yang disebut dengan nakis itu adalah, perlu dicatat ya, nakis artinya tidak disebutkan mustasna minhunya dan kalimatnya negatif. Dua-duanya dia punya kekurangan. Tidak ada mustasna minhunya, tidak disebutkan mustasna minhunya, dan kalimatnya negatif. Dalam artian kalimat negatif itu apa tadi? Dia awali dengan kata-kata yang bermakna tidak atau yang semisalnya. Baik. Kalau tadi yang pertama sempurna ya, kalimatnya tam dan mujab. Kalau yang kedua ini kalimatnya sempurna tapi kurang sempurna karena dia tam tapi dia manfi. Yang ketiga ini nakis. Kemudian juga apa? Kalimatnya negatif. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ala hasabil awamil. Kalau seperti ini, ala hasabil awamil. Apa artinya ala hasabil awamil? Antum garisin itu ala hasabil awamil. Artinya adalah ya, kedudukannya disesuaikan dengan amil yang masuk padanya. Kedudukannya disesuaikan dengan amil yang masuk padanya. Jadi maksudnya kedudukannya itu i'rabnya ya, i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Dilihat dari amil yang masuk. Bagaimana sih contohnya? Lihat contohnya. Ma dajaha illa hasanun. Lihat kalimatnya. Kalimatnya tam atau tidak? Ma najaha illa hasanun. Tidak. Enggak ada mustasna minhu kan? Ma najaha, najaha itu fi'il. Bukan mustasna minhu, dia beda tadi. Kalau tadi ada mustasna minhunya. Kan tulab, talamis itu jadi mustasna minhu kan di contoh tabel kedua dan pertama. Baik.
Tapi kalau di sini ma najaha, langsung fi'il. Nggak ada setelahnya mustasna minhu. Oh, Ustaz tadi kan katanya yang penting terletak yang penting terletak sebelum alat penafian, alat-alat istisna, pengecualian, itu namanya mustasna minhu. Iya benar, tapi di sini tidak ada. Ini fi'il dia, ma najaha. Paham? Baik. Yang kedua, dia kalimatnya adalah kalimat negatif. Berarti namanya nakis ini. Sudah dia tidak ada mustasna minhunya, kemudian apa? Kemudian kalimatnya negatif. Perhatikan. Ma najaha illa hasanun. Kalau begini kalimatnya disesuaikan dengan amilnya. Disesuaikan dengan apa? Amilnya. Ma najaha illa hasanun. Ma najaha. Ma artinya tidak, najaha fi'il. Tidak ada yang beruntung illa hasan, kecuali hasan. Berarti najaha fi'il, illa adalah adatul istisna, hasanun i'rabnya apa? Lihat, najaha itu butuh apa? Setelah fi'il butuh apa? Fa'il. Berarti hasan itu i'rabnya adalah fa'il. Marfu' sebagai apa? Fa'il. Maka kita katakan ma najaha illa hasanun, tidak ada yang beruntung kecuali hasan. Sekarang saya tanya, siapa yang beruntung? Ya udah. Berarti hasan adalah inilah yang dikatakan dia ala hasabil awamil, yaitu apa? Disesuaikan dengan amil yang masuk padanya. Sesuaikan amil yang masuk adalah fi'il, maka butuh fa'il. Kenapa kita katakan demikian? Iya, karena fi'il butuh fa'il. Maka hasanun kita katakan itu adalah mustasna yang dia kalam naqis. Maka dia ala hasabil awamil, disesuaikan dengan amilnya. Kalau amilnya itu adalah fi'il, maka butuh fa'il. Kalau amilnya itu adalah apa? Adalah fi'il fa'il, maka butuh maf'ulun bihi. Lihat contoh kedua. Ma marartu illa birajulin. Ma marartu illa birajulin. Tidaklah aku melewati illa birajulin, kecuali laki-laki dewasa. Tidaklah aku melewati kecuali laki-laki dewasa. Kalau saya tanya, siapa yang kamu lewati? Laki-laki dewasa. Berarti ma marartu fi'il fa'il, aku melewati kan, marartu, illa birajulin. Birajulin itu adalah bi huruf jar, ba-nya huruf jar, rajul majrur. Ya. Jumlah jar majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mana fi'il fa'ilnya? Marartu. Seperti itu. Kesimpulannya bahwa mustasna dengan illah ada 3. Yang pertama, kalau mustasnanya tam mujab, apa yang terjadi? Wajib nasab. Yang kedua, kalau mustasnanya itu adalah tam manfi. Kalau kalimatnya adalah tam manfi, maka boleh 2. Yang pertama boleh apa? Boleh nasab. Yang kedua boleh itba'. Itba' dalam artian apa? Dia mengikuti kedudukan mustasna minhunya. Mustasna minhunya apa? Kalau marfu, ya dia marfu juga sebagai badal. Kemudian yang ketiga apa? Kalau kalimatnya kalimat naqis. Dalam artian apa? Enggak ada mustasna minhu dan kalimatnya negatif. Kalau begini apa i'rabnya? Disesuaikan dengan apa? Dengan amil yang masuk. Kalau amil yang masuk itu adalah fa'il, kalau yang amil yang masuk itu adalah fi'il, maka butuh fa'il. Kalau amil yang masuk itu adalah fi'il fa'il, maka butuh maf'ulun bihi. Paham? Baik, wallahu alam. Ini dulu kita bahas. Insyaallah di berikutnya kita masuk dalam pembahasan terkait dengan mustasna dengan ghair dan siwa. Baik, ini tinggal sedikit lagi ya. Tetap semangat dan berdoa semoga istiqamah, kita bisa menyelesaikan jilid yang pertama ini dan kita bisa melanjutkan di jilid yang kedua. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.